Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah dengan NPM 10 12 16 35 kelas Y14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjelang kematian Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk dalam golongan orang-orang pertama yang masuk surga dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Berikut kisah wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah khalifah pertama umat Islam yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dijelaskan oleh buku 10 kisah pahlawan surga, cerita anak soleh dan cerdas karya Abu Zain, serta Abu Bakar menjadi pemimpin yang disepakati oleh muslim saat itu sebagai pemimpin yang jauh lebih baik dari kalangan semua orang. Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan dedikasi yang tinggi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi perlawanan dari beberapa penduduk. Namun, Abu Bakar sendiri ini dengan bijaksana berhasil meredakan pertikaian di antara mereka. Dia juga melawan mereka yang menolak membayar zakat. Salah satu tugas terbesar yang dilakukan Abu Bakar adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Dia dibantu oleh para sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran tersebut disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah. Kemudian pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, lembaran-lembaran tersebut digabungkan menjadi sebuah kitab, seperti yang sering kita baca sekarang. Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah SAW, pernah mengatakan, dalam tanda kutip, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Bakar karena dialah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pengumpulan Al-Quran." Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Wafatnya Abu Bakar terjadi pada tanggal 22 Jumadil Akhir. Tahun itu tersebut adalah tahun 13 Hijriyah, tepatnya hari Senin malam. Kisah wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq dijelaskan oleh Riz Zain dalam bukunya yang berjudul The Great Sahaba. Wafatnya Abu Bakar disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Terdapat cerita bahwa penyakit yang ia alami adalah karena keracunan. Menurut ceritanya tersebut, orang-orang Yahudi diduga memasukkan racun ke dalam makanan Abu Bakar yang kemudian membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mengakibatkan kematian. Ketika Abu Bakar memakan makanan beracun tersebut, ia didampingi oleh Attab bin Usaid. Selain itu, Al-Harits bin Qaidah juga ada di sana, tetapi ia hanya sedikit makan sehingga racun tidak langsung berdampak padanya. Lama waktu antara memakan makanan beracun itu dan munculnya reaksi racun tersebut dikatakan 1 tahun. Attab wafat di Mekah pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Bakar di Madinah. Namun, terdapat juga versi lain mengenai penyebabnya Abu Bakar meninggal. Menurut riwayat yang kuat dan diceritakan oleh Aisyah RA dalam buku Khalifah Rasulullah, Abu Bakar Asy-Syiddiq oleh Muhammad Hussein Haikal, penyakit Abu Bakar disebabkan oleh mandi malam saat musim dingin yang membuatnya demam dan panas selama 15 hari. Karena kondisi tersebut yang tidak memungkinkan untuk menjadi imam, Abu Bakar meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Saat penyakitnya semakin parah dan Abu Bakar berada di dekat ajalnya, seseorang menawarkan pengobatan kepadanya. Namun, Abu Bakar menolak tawaran tersebut. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar mengatakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar mengatakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia berkata, dalam kutip, "Sesungguhnya aku akan melakukan apa yang aku kehendaki," hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dengan damai. Wallahu a'lam.